Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 15 Januari 2023, kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang kedua. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dan ditawarkan kepada kita dari Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Dalam sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita hari ini untuk kita renungkan, hari ini Yohanes Pembaptis mengajak dua muridnya, yaitu Andreas dan Simon, untuk mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, dan setelah Yohanes menyebut Yesus dan mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus, anak domba Allah, segera saja kedua muridnya itu mengikuti Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-29, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata di hadapan kedua muridnya itu, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudariku yang terberkati, dalam tradisi perjanjian lama dan tradisi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, anak domba itu punya peran yang sangat penting. Anak domba jantan itu memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk pendamaian dan juga penghapusan dosa bangsa pilihan. Bisa kita baca misalnya dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 5 di dalam ketentuan Paskah yang juga sering kita dengar dalam malam Paskah, di mana dituliskan di situ anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Dan juga dalam teks lain, misalnya dalam kitab Imamat bab 16 ayat 20 sampai 24, dikatakan demikian. Pada hari pendamaian, bangsa Israel mempersembahkan anak domba berumur setahun, tidak bernoda. Imam meletakkan kedua tangannya atas kepala domba jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala domba itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala anak domba jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Lalu mengambil anak domba jantan lagi untuk pengudusan diri mereka sendiri dan bangsa pilihan. Dan juga setiap pagi dan sore mempersembahkan persembahan anak domba jantan untuk korban penghapusan dosa dalam kitab Keluaran bab 29, dan juga dalam kitab Keluaran bab 12, darah anak domba yang dioleskan pada tiap ambang pintu rumah bangsa pilihan membawa keselamatan tiap orang yang ada di dalam rumah itu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, darah hewan saja dalam tradisi perjanjian lama dan tradisi bangsa pilihan bisa membawa pendamaian dan rahmat pengudusan bangsa pilihan, bangsa Israel. Allah menjadi tidak murka ketika ada hewan kurban anak domba yang tak bercacat, yang tak bernoda, berumur setahun, dikorbankan sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Maka kalau kita renungkan, darah hewan saja bisa membawa pendamaian dan rahmat pengudusan. Betapa lebihnya darah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang tak bercacat, yang tak bernoda. Kurban Yesus Tuhan kita di salib itu sempurna, sekali untuk semua orang dan selama-lamanya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan dan menghadirkan kembali kurban Kristus yang dulu pernah terjadi di atas Gunung Golgota itu, di mana ia mengorbankan dirinya seutuhnya ketika ia wafat di kayu salib dan darahnya tertumpah di situ. Setiap kali kita ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi,
kita mengenangkan dan menghadirkan kembali kurban Kristus itu, saat ini, di tempat ini, di atas altar Tuhan itu, oleh karena kuasa Roh Kudus, Yesus Kristus menghadirkan dirinya. Sehingga dalam Ekaristi yang dirayakan, kita semua yang ikut ambil bagian dalam Ekaristi itu, ikut ambil bagian dalam rahmat penebusan dan pengudusan dari sumbernya, di mana Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup kita sebagai umat beriman. Kalau kita baca dan juga kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi yang setiap kali kita ikuti, kita beberapa kali menyebut anak domba Allah itu. Setidaknya ada 2 kali kita menyebut anak domba Allah, yaitu pada saat merayakan Ekaristi, yaitu ketika pemecahan komuni kudus dan ketika saat imam mengangkat komuni kudus dan piala, kita menyebut dan mendengar kata, lihatlah anak domba Allah. Maka Ekaristi yang kita rayakan ini menjadi sarana pengudusan kita sebagai anak-anak Allah yang masih berjuang di tengah dunia ini dengan segala dinamika persoalan yang ada. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, kita pun hidup dalam rahmat kekudusannya. Seperti dituliskan oleh Santo Paulus kepada jemaatnya di Korintus, demikian dalam 1 Korintus bab 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seluruh hidup kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah yang tercurah, Yesus Kristus Tuhan kita. Masa lalu yang mungkin tidak patut untuk kita banggakan, masa lalu yang suram dan penuh kepahitan dan penderitaan, keluarga yang mungkin saat ini masih jauh dari sempurna, entah apapun itu ratapan-ratapan kita, yang jelas satu, kita semua, pribadi lepas pribadi, ditebus dan dibayar lunas oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Maka mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita, dengan raga kita. Santo Irenaeus yang hidup pada awal abad kedua mengatakan demikian, Gloria Dei Homo Vivens. Artinya, kemuliaan Allah itu ada dalam manusia yang sungguh-sungguh hidup. Manusia yang sungguh-sungguh hidup menurut kodrat penciptaannya, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Maka adakah kita yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, sungguh-sungguh sudah semakin membuat terang benderang, membuat semakin jelas gambar ilahi itu ada dalam tiap kita. Semoga saja lewat sikap tindakan harian kita, banyak orang semakin mengenali adanya Allah di dalam hidupmu, adanya Allah di dalam tiap karya dan tindakan kita setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, dalam Ekaristi Engkau meninggalkan kenangan yang begitu agung untuk kami gerejamu, umatmu, bangsa pilihan yang telah dimeteraikan dalam darah-Mu yang kudus. Ekaristi menjadi sumber hidup kami sebagai umat beriman, menjadi sumber kekuatan kami untuk bertekun dalam pesiaran hidup kami setiap hari. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu agar di dalam diri kami yang rapuh dan lemah ini semakin banyak orang mengalami kasih, mengalami penerimaan, mengalami sapaan dan pilarasamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Alam Raja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.